warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan video saya Sukmawati Abdul Qadir. Nah teman-teman, kali ini saya akan membaca hasil proposal saya yang berjudul tentang analisis persepsi pelaku UMKM terhadap penerapan akuntansi sederhana di Kota Ternate. Next. Nah, latar belakang pembangunan berkelanjutan saat ini menjadi tantangan global yang membutuhkan pendekatan pendanaan yang inovatif. Salah satunya melalui skema blend finansi atau pembiayaan campuran. Model ini menggabungkan dana publik dan swasta untuk membiayai proyek-proyek sosial dan lingkungan dengan risiko tinggi namun berdampak luas seperti infrastruktur, pendidikan, energi terbarukan, dan pemberdayaan ekonomi lokal. Di Indonesia, blend finansi menjadi strategi penting dalam mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan, terutama karena keterbatasan anggaran negara untuk membiayai seluruh proyek pembangunan secara mandiri. SMANS 2016 Maret 2022, Dea Raju dan Rodriguez da Silva 2023. Skema ini juga menjadi perhatian besar dari lembaga internasional karena keberhasilannya dalam memobilisasi lebih dari 171 miliar untuk pembangunan di negara berkembang Demet Al 2022 dalam konteks Note 2022. Meski potensinya besar, implementasi blend finansi seringkali terhambat oleh minimnya pemahaman tentang kerangka kerja yang efisien antara mitra publik dan swasta, serta adanya ketimpangan dalam persepsi resiko. Kolaborasi lintas sektor ini memerlukan struktur kelembagaan yang kuat, regulasi yang kondusif, serta indikator evaluasi dampak yang terukur dan terstandarisasi. Alimet 2020, Marton 2022, SMANS 2016. Dalam konteks Asia Pasifik termasuk Indonesia, kendala struktural seperti birokrasi dan rendahnya kepercayaan antar sektor masih menjadi penghalang dalam mengoptimalkan kemitraan publik swasta untuk mendanai proyek berkelanjutan. Karenanya, urgensi untuk mengkaji efektivitas PP dalam praktik blended finansi menjadi sangat penting. Di Indonesia sendiri, sektor UMKM menjadi bagian vital dari pembangunan ekonomi berkelanjutan karena kontribusinya yang besar terhadap PDB dan serapan tenaga kerja. Namun demikian, sektor ini masih kesulitan mengakses pembiayaan formal akibat keterbatasan dokumentasi keuangan dan memadai, termasuk penerapan akuntansi sederhana. Hal ini menyoroti keterkaitan antara praktik akuntansi UMKM dan keberhasilan implementasi blend finansi karena laporan keuangan menjadi dasar utama penilaian kelayakan pembiayaan oleh investor, swasta maupun lembaga publik. Tratama dan Sari 2024, Sinabella et al 2024, Bagviro et al 2024. Tanpa transparansi keuangan, peluang UMKM untuk menjadi bagian dari skema PPP sangat terbatas. Next. Dengan demikian dibutuhkan pendekatan yang holistik yang menggabungkan evaluasi sistematis terhadap model blend finansi dengan studi empirik tentang kesiapan dan persepsi pelaku UMKM terhadap akuntabilitas keuangan. Hal ini menjadi penting dalam merancang sistem pembiayaan pembangunan yang inklusif, adaptif terhadap konteks lokal, serta mampu menjawab
menjembatani disparitas kapasitas antara pelaku usaha mikro dan entitas pembiaya. Setiawati dan Hermawan 2018, Iskandar et al. 2023, Handayani et al. 2024. Kerangka ini juga menjadi dasar bagi penelitian ini untuk menjelajahi keterhubungan antara keuangan berkelanjutan dan kapabilitas akuntansi sederhana pada UMKM di Kota Ternate. Keunikan kajian blend analisis persepsi pelaku UMKM terhadap penerapan akuntansi sederhana di Kota Ternate. Penelitian ini unik karena mengangkat konteks wilayah spesifik, yakni Kota Ternate yang memiliki dinamika sosial ekonomi tersendiri dan belum banyak dikaji dalam literatur akuntansi UMKM. Karakteristik geografis sebagai kota kepulauan, tingkat literasi keuangan yang bervariasi, serta dominasi usaha mikro berbasis sektor informal menjadikan Ternate sebagai laboratorium alam untuk mengkaji penerapan akuntansi sederhana secara kontekstual. Iskandar et al. 2023, Saraswati dan Yuliarti 2023, Rahma et al. 2024. Selain itu, studi ini tidak hanya melihat aspek teknis penerapan akuntansi, tetapi juga menelah persepsi, hambatan psikologi, dan motivasi pelaku UMKM dalam merespons kebijakan standar akuntansi SAK EMKM. Next. Unsur keunikan lain adalah integrasi digital tools. Dalam konteks pelatihan dan edukasi keuangan, Kota Ternate belum banyak disentuh oleh program akuntansi berbasis komunitas, padahal potensi adopsinya sangat tinggi meningkat penetraris gadget dan jaringan seluler yang terus meningkat. Penelitian ini mengevaluasi sejauh mana aplikasi keuangan seperti buku kas, quiz box, dan pos sederhana dapat memperkuat literasi pelaku UMKM. Chandra et al. 2024, Subhi et al. 2024, Handayanti et al. 2024. Dengan demikian, riset ini menawarkan pendekatan yang berfokus pada solusi berbasis teknologi dengan pemahaman budaya lokal. Penelitian ini juga menunjukkan pendekatan perilaku behavioral accounting yang belum banyak digunakan dalam kajian SAK EMKM dengan mempertimbangkan faktor psikologis seperti rasa percaya diri, kepercayaan terhadap institusi, dan persepsi risiko. Studi ini berupaya menjadi mengapa meskipun sudah tersedia standar dan pelatihan, masih banyak pelaku UMKM yang enggan menerapkan akuntansi formal. Setiawati dan Hermawan 2018, Makfiroh et al. 2024, dan Rosal 2018. Dengan pendekatan hasil penelitian diharapkan dapat memperkaya desain intervensi berbasis perilaku dalam program pemberdayaan UMKM. Next, jauh penelitian ini memetakan hubungan antara persepsi akuntansi dan peluang akses ke pembiayaan berkelanjutan. Hal ini penting karena akuntansi bukan hanya soal pelaporan, tetapi juga membuka jalan bagi UMKM untuk terlibat dalam mekanisme pendanaan inovatif seperti blend finansi dengan menganalisis persepsi dan kesiapan pelaku usaha terhadap sistem pencatatan keuangan. Studi ini memberikan bukti awal apakah pelaku UMKM di Ternate memiliki kapasitas untuk menjadi bagian dari proyek pembiayaan publik swasta. Ainun et al. 2024, Agustina dan Hidayat 2024, Sinambela et al. 2024. Terakhir, riset ini mengusulkan kerangka kebijakan baru berbasis integrasi antar kapasitas keuangan mikro dan makro. Pendekatan ini menggabungkan skema pembiayaan blend finansi dengan program peningkatan literasi keuangan lokal sehingga menjadi model kolaboratif antara pemerintah, daerah, lembaga pembiayaan, dan komunitas usaha.
Penelitian ini dengan demikian menjadi jabatan antara praktik lapangan UMKM dan teori pembangunan berkelanjutan Marton 2022. Next. Di bab 2 ada pembahasan, yaitu yang pertama, satu, teori-teori yang relevan dengan metode fenomenologi. Metode fenomenologi merupakan pendekatan kualitatif yang digunakan untuk memahami pengalaman subjektif seorang terhadap suatu fenomenologi tertentu. Pendekatan ini berasal dari pemikiran Edmund Husserl yang menekankan pada kembali ke hal-hal itu sendiri, di mana makna muncul dari kesadaran individu terhadap dunia sekelilingnya. Husserl 1931 dalam konteks penelitian sosial, fenomenologi menjadi dasar epistemologis untuk menggali makna pengalaman yang mendalam dan bukan sekedar fenomena luar. Konsepsi ini memungkinkan peneliti untuk membongkar sensi pengalaman aktor sesuai termasuk pelaku UMKM atau praktis keuangan syariah dalam bingkai interpretasi personal dan kolektif. Oleh karena itu, fenomenologi cocok digunakan dalam studi akuntansi syariah yang ingin mengeksplorasi makna akuntansi dari perspektif nilai dan keyakinan religius. Metodologi fenomenologi menetapkan subjek sebagai pusat kajian, bukan hanya sebagai objek penelitian. Setiap data yang dihasilkan berasal dari interaksi langsung dengan partisipan yang mengalami fenomena tersebut. Secara nyata, pendekatan ini bertujuan untuk menjernihkan biasa peneliti dan membuka ruang interpretatif seluas-luasnya bagi partisipan. Oleh karena itu, dalam metode ini penting adanya proses atau penyimpangan praduga agar peneliti benar-benar hadir secara netral. Proses ini memungkinkan akuntabilitas naratif yang lebih dalam terhadap fenomena sosial yang dikaji. Fenomenologi berkembang tidak hanya sebagai filsafat, tetapi juga sebagai metode dalam ilmu sosial dan humaniora. Dalam konteks keuangan syariah, metode ini digunakan untuk mengurangi bagaimana nilai-nilai spiritual dan moral dipersepsi dan diwujudkan oleh pelaku ekonomi muslim. Keunikan metode ini terletak pada kemampuannya menangkap elemen-elemen non-material dari praktik ekonomi dan keuangan seperti niat, keikhlasan, dan keberkahan. Nilai-nilai ini seringkali tidak bisa dijelaskan hanya melalui metode kuantitatif. Dengan demikian, pendekatan fenomenologi menjadi sangat relevan dalam kajian berbasis akuntansi syariah. Next. Selain itu, fenomenologi juga menekankan pada keautentika data dalam hal ini. Pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan refleksi diarahkan untuk mengungkapkan narasi asli dari partisipan. Oleh karena itu, kejujuran, keterbukaan, dan empati menjadi etika dasar yang harus dipegang oleh peneliti fenomenologi dalam penelitian akuntansi syariah. Sikap ini menjadi penting karena menyangkut nilai-nilai spiritual yang bersifat sangat personal. Hal ini berbeda dengan survei atau kuesioner yang cenderung rigid dan tidak kontekstual. Metode fenomenologi tidak hanya digunakan untuk menggali pengalaman individu, tetapi juga dapat menganalisis fenomena kolektif dalam studi tentang pelaku UMKM di Ternate. Misalnya, pengalaman kolektif terkait penggunaan akuntansi sederhana dapat dipotret sebagai bentuk memori sosial yang mencerminkan resistensi terhadap sistem formal. Pengalaman kolektif ini membentuk identitas komunitas usaha kecil dan memberi pemahaman lebih dalam mengenai dinamika akuntansi berbasis nilai. Hal ini relevan dalam konteks syariah yang menunjukkan tinggi prinsip keadilan dan keseimbangan. 2. Perkembangan metode fenomenologi. Metode fenomenologi mengalami perkembangan signifikan sejak diperkenalkan oleh Edmund Husserl pada awal abad 2020.
Husserl meletakkan dasar bagi fenomenologi sebagai studi tentang kesadaran dan pengalaman langsung yang kemudian berkembang menjadi metode penelitian dan ilmu sosial. Konsep opsi yakni upaya menggunakan asumsi dan prasangka dalam memahami realitas sebagaimana yang dialami. Pemikiran ini menjadi fondasi penting bagi pendekatan peneliti yang mengutamakan makna pengalaman subjektif. Setelah Husserl, Martin mengembangkan pendekatan fenomenologi hermeneutik yang lebih menekankan pada proses interpretasi makna dalam keberadaan manusia. Berbeda dengan Husserl yang bersifat deskriptif, memperkenalkan elemen historis dan budaya dalam penafsiran pengalaman. Kemudian dikenalkan sebagai fenomenologi hermeneutik dan banyak digunakan dalam kajian pendidikan, etika, dan juga dalam riset-riset sosiologi keagamaan. Next. Di era kontemporer, metode fenomenologi berkembang menjadi dua arus besar, fenomenologi deskriptif dan fenomenologi interpretatif. Deskriptif sebagaimana dikembangkan oleh Georgi 2009 bertujuan menggambarkan esensi pengalaman sebagai adanya, sedangkan interpretatif sebagaimana dikembangkan oleh Van Manen dan mengedepankan proses penafsiran. 2009, Weinman 1990. Keduanya memiliki kelebihan masing-masing dan dapat dikombinasi sesuai dengan fokus penelitian. Perkembangan fenomenologi juga sangat dipengaruhi oleh pendekatan dalam psikologis, humanistik, tokoh seperti Carl Rogers dan Abraham Maslow banyak menggunakan metode fenomenologi untuk memahami dinamika kejiwaan manusia dari perspektif pengalaman pribadi. Next, dalam perkembangan selanjutnya, fenomenologi juga mengalami adopsi dalam pendekatan feminis dan postkolonial. Para peneliti menggunakan fenomenologi untuk membongkar pengalaman margina yang selama ini tersembunyi dalam narasi. Perempuan pelaku UMKM, pelaku ekonomi formal, dan masyarakat adat dalam konteks Indonesia, pendekatan ini sangat berguna untuk menjelaskan keragaman pengalaman keuangan yang tidak terakomodasi oleh sistem formal. Dalam dunia pendidikan dan manajemen, fenomenologi berkembang menjadi pendekatan utama dalam penelitian kualitatif yang berbasis naratif dan studi kasus. Pendekatan ini memberikan pemahaman yang kaya dan mendalam tentang dunia subjektif individu yang sangat diperlukan dalam riset-riset sosial yang bersifat kontekstual dan dinamis. Di bidang akuntansi syariah, fenomenologi bisa digunakan untuk menelusuri pengalaman spiritual pelaku keuangan. Next, salah satu perkembangan penting lainnya adalah integrasi fenomenologi dengan teknologi digital. Dalam konteks digitalisasi, UMKM fenomenologi dapat digunakan untuk mengeksplorasi pengalaman pelaku usaha dalam menggunakan aplikasi akuntansi atau layanan keuangan digital. Fenomenologi juga mulai digunakan dalam bidang keuangan Islam untuk memahami pengalaman subjektif pelaku ekonomi Muslim dalam menerapkan prinsip-prinsip syariah. Menggunakan pendekatan ini mengeksplorasi bagaimana konsep seperti berkah, riba, dan tawakul dihidayat dan dipraktikkan dalam aktivitas keuangan. Next. Di bab 3 kita masuk ke metodologi penelitian deskripsi metode fenomenologi. Metode fenomenologi digunakan dalam penelitian ini mengalih makna mendalam dari pengalaman pelaku UMKM dalam menerapkan akuntansi sederhana berbasis nilai-nilai syariah. Dalam konteks ini, peneliti berusaha memahami bagaimana pelaku UMKM di kota Ternate menafsirkan akuntansi sederhana dan hubungan dengan prinsip syariah. Penekanan utama diberikan pada makna subjektif dan pengalaman spiritual yang terintegrasi dalam praktik ekonomi. Next, pendekatan fenomenologi dan penelitian ini bekal dan pemikiran mengedepankan atau menyumbangkan produk untuk memperoleh esensi murni dari pengalaman. Subjek Husserl 1931, Jahavi 2003,
Heiner 1985, peneliti akan meninggalkan biasa yang dan asumsi pribadi terhadap fenomena akuntansi syariah agar dapat menangkap makna yang autentik dari pelaku UMKM. Hal ini dilakukan agar hasil penelitian benar-benar mencerminkan pandangan partisipan dan tidak terdistorsi oleh interpretasi peneliti. Pendekatan ini penting untuk memastikan validitas fenomenologis dalam data yang diperoleh. Metode ini juga sejalan dengan prinsip akuntansi syariah yang mengutamakan keadilan, kejujuran, dan pertanggungjawaban. Oleh karena itu, pendekatan fenomenologi sangat relevan untuk menggali dimensi etis atau spiritual dari praktik pencatatan keuangan oleh pelaku UMKM Muslim. Dalam penerapannya, fenomenologi melibatkan proses pengumpulan data melalui wawancara, mendalam, dan refleksi naratif. Partisipan diajak untuk menceritakan pengalaman mereka secara bebas dan terbuka terkait praktik akuntansi yang dilakukan serta nilai-nilai yang mendasarinya. Sebagai narasi otentik yang merefleksikan makna fenomena dalam konteks kehidupan nyata. Fenomenologi dalam penelitian ini bertujuan untuk menemukan makna esensial dari fenomena yang dialami pelaku UMKM terkait akuntansi sederhana syariah. Oleh karena itu, fokus utama terletak pada deskripsi mendalam terhadap pengalaman subjektif partisipan, bukan pada kuantitasi data. Dalam metode ini, peran peneliti tidak hanya sebagai pengumpulan data, tetapi juga sebagai instrumen utama yang merefleksikan dan menafsirkan data. Oleh karena itu, penting bagi peneliti untuk memiliki kesadaran reflektif terhadap posisi nilai dan keterlibatannya selama proses penelitian. Hal ini untuk memastikan bahwa interpretasi data tidak didominasi oleh sudut pandang pribadi peneliti, tetapi tetap menghormati pengalaman subjektif partisipan. Metode fenomenologi dalam penelitian ini juga memperhatikan aspek transdental, yakni keterkaitan antara pengalaman individu dengan nilai-nilai spiritual dan moral. Dalam konteks akuntansi syariah, makna pencatatan keuangan tidak hanya berkaitan dengan kepatuhan regulasi, tetapi juga tanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan komunitas. 2. Teknik pengumpulan data dalam metode fenomenologi. Pengumpulan data dalam peneliti fenomenologi dilakukan melalui teknik yang mendalam dan reflektif untuk menggali makna pengalaman subjektif partisipan secara menyeluruh. Teknik utama yang digunakan adalah wawancara mendalam dengan pendekatan semi terstruktur yang memungkinkan partisipan untuk menjelaskan pengalaman mereka secara bebas dan naratif. Selain wawancara mendalam, teknik observasi partisipatif juga diterapkan dalam konteks fenomenologi untuk memahami aktivitas pelaku UMKM secara langsung dalam lingkungan usahanya. Observasi ini dilakukan secara natural tanpa mengganggu rutinitas partisipan dan bertujuan menangkap tindakan interaksi serta rutinitas akuntansi formal yang mungkin tidak terungkap dalam wawancara. Dalam teknik wawancara fenomenologis, peneliti menerapkan prinsip berkenting atau shift untuk menangkalkan sementara semua persangka dan asumsi sebelum terjun ke dalam pengumpulan data. Proses ini penting agar peneliti tidak menafsirkan pengalaman partisipan berdasarkan kerangka pikirnya sendiri. Sampel dalam peneliti ini dipilih secara purposif, yakni berdasarkan pertimbangan bahwa partisipan memiliki pengalaman langsung dan relevan dengan fenomena yang diteliti. Kriteria pemilihan partisipan: 1. Ada pelaku UMKM Muslim di Kota Ternate. 2. Memiliki pengalaman dan penerapan akuntansi sederhana. Dan 3. Memiliki kesadaran atau nilai religius dalam praktik usaha mereka. Next. Seluruh proses wawancara dilakukan dalam bahasa Indonesia untuk memudahkan partisipan mengekspresikan pikiran dan perasaan secara bebas. Namun demikian, peneliti tetap mencatat istilah atau ekspresi lokal yang khas dari budaya Ternate untuk dianalisis secara kontekstual.
Selain wawancara dan observasi, peneliti juga mengumpulkan dokumen pendukung seperti catatan keuangan, buku kas, atau aplikasi digital yang digunakan oleh pelaku UMKM. Dokumen ini berfungsi sebagai bukti fisik dari praktik akuntansi sederhana yang dijalankan serta menjadi triangulasi dalam analisis data. Mencermati bagaimana praktik akuntansi sederhana tersebut mencerminkan nilai-nilai syariah seperti keterbukaan, kejujuran, dan tanggung jawab sosial. Dan yang ketiga ada teknik analisis data dalam metode fenomenologi. Analisis data dalam pendekatan fenomenologi dilakukan secara sistematis melalui proses redukasi, kategorisasi, dan interpretasi terhadap narasi yang diperoleh dari partisipan. Tujuan utama dari analisis ini adalah untuk mengidentifikasi esensi dari pengalaman hidup partisipan sebagai adanya dalam kaitannya dengan fenomena yang sedang diteliti. Langkah awal dalam analisis data fenomenologi adalah horizontalisasi, yaitu memberikan bobot yang setara kepada setiap pernyataan partisipan untuk mencegah bias awal dalam pemilihan data dalam tahapan ini. Semua pernyataan dipandang penting dianalisis secara terbuka untuk menangkap kemungkinan makna yang tersembunyi. Selanjutnya, peneliti mengidentifikasi meaning unitas atau unit makna dari hasil wawancara. Unit makna ini kemudian dikelompokkan ke dalam tema-tema esensial yang mencerminkan pola pengalaman dari semua partisipan. Proses ini memerlukan ketelitian, sensitivitas, dan pengusaha terhadap konteks sosial budaya tempat data dikumpulkan. Proses analisis dilanjutkan dengan igmanatif variation, yaitu upaya untuk melihat fenomena dari berbagai perspektif agar tidak terjebak pada satu dinamis makna. Teknik ini berguna untuk menelusuri kemungkinan struktur makna yang lebih luas dari pengalaman individu partisipan. Mustakas 1994, Van Manen 1990. Dalam peneliti ini, peneliti menggunakan igmanatif variation untuk mengkaitkan pengalaman pelaku UMKM dengan struktur sosial, nilai-nilai sejarah, dan realitas ekonomi lokal. Hasil dari tahap ini adalah pemahaman yang lebih kaya tentang bagaimana pengalaman subjektif dibentuk oleh nilai, budaya, dan sistem ekonomi. Dengan demikian, makna fenomena menjadi lebih utuh dan komprehensif. Dan yang keempat ada deskripsi tekstual dan struktural serta sintesi dalam pendekatan fenomenologi. Deskripsi tekstual dalam pendekatan fenomenologi merupakan upaya peneliti untuk mempresentasikan apa yang benar-benar dialami oleh partisipan dalam relasi mereka dengan fenomena yang dikaji. Pada peneliti ini, deskripsi tekstual difokuskan untuk menggambarkan pengalaman konteks pelaku UMKM Muslim di kota Ternate. Deskripsi struktural melengkapi dimensi tekstual dengan mengurangikan bagaimana pengalaman partisipan terjadi dalam konteks ruang dan waktu tertentu. Proses ini mencakup analisis tentang faktor-faktor yang memengaruhi pengalaman seperti nilai agama, struktur sosial, dukungan keluarga, serta kebijakan pemerintah atau lembaga keuangan. Dalam konteks Ternate, hal ini mencakup misalnya bagaimana komunitas muslim lokal memberi makna tersendiri pada akuntabilitas atau bagaimana akses teknologi memengaruhi adopsi aplikasi pencatatan keuangan. Deskripsi tekstual ini menjelaskan dimensi tekstual dan relasional dari fenomena. Next. Nah teman-teman, mungkin itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Kesimpulannya yaitu adalah penelitian ini secara mendalam telah mengeksplorasi persepsi pelaku UMKM Muslim di kota Ternate terhadap penerapan akuntansi sederhana dalam perspektif syariah. Menggunakan pendekatan fenomenologi, temuan
menunjukkan bahwa praktik pencatatan keuangan sederhana dipahami bukan hanya sebagai kewajiban administratif, tetapi sebagai bentuk tanggung jawab moral dan ibadah. Fenomenologi memungkinkan peneliti untuk menggali dimensi spiritual dan budaya yang membentuk persepsi tersebut, termasuk konsep amanah, kejujuran, dan berkah. UMKM dalam mengelola bisnis secara syariah meskipun masih dihadapkan pada keterbatasan akses teknologi dan literasi keuangan. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa implementasi akuntansi syariah yang efektif membutuhkan pendekatan eduktif yang kontekstual dan partisipatif. Hasil sintesis antara deskripsi tekstual dan struktural memberikan pemahaman menyeluruh tentang bagaimana pelaku UMKM menjalankan akuntansi tidak hanya sebagai alat bisnis, tetapi juga sebagai bagian dari kebersilangan mereka. Hal ini menjadi masukan penting bagi pengembangan sistem keuangan mikro syariah yang lebih inklusif dan berbasis komunitas. Dengan pendekatan fenomenologi, penelitian ini turut berkontribusi dalam memperkaya metodologi studi akuntansi berbasis nilai, spiritualitas, dan pengalaman kolektif. Nah, mungkin itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Bila kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye teman-teman semua.